Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, Aku tidak berkenan memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada 2 bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, permenungan kita pada pagi hari ini terarah kepada ungkapan Yesus terkait dengan pelayanan. Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Lalu juga yang kedua, barang siapa ingin menjadi yang besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Pembicaraan dan juga permenungan terkait dengan pelayanan barangkali selalu dan terus-menerus kita dengar di gereja. Kita harus melayani, kita harus melakukan sesuatu untuk gereja, untuk masyarakat, ataupun juga untuk orang-orang yang membutuhkan. Pelayanan dan pelayanan, maka kadangkala saking seringnya mendengar kata pelayanan, kemudian kita tidak sadar atau suasana hati kita ketika sedang melakukan pelayanan itu menjadi agak tawar, kurang begitu bersemangat. Saya ingin memberikan dalam permenungan saya bagaimana pelayanan itu bukan hanya perkara aksi, bukan hanya terkait dengan melakukan suatu tindakan tertentu, bukan hanya aksi, tetapi juga pelayanan itu menyangkut yang jauh lebih penting, bagaimana orang memiliki motivasi pada dirinya. Sebab kalau orang itu hanya melakukan aksi terus-menerus tanpa disertai dengan motivasi yang tulus, orang kadangkala akan jatuh dalam aktivisme. Maka yang terjadi seperti dilakukan oleh ibu dari Yohanes dan Yakobus. Ketika orang itu jatuh dalam aktivisme, maka yang dicari dalam pelayanan itu adalah panggung. Maka yang dicari atau dilakukan ketika orang itu melayani adalah project selfie. Semuanya berpulang atau kembali pada diriku yang kelihatan. Tetapi berbeda ketika orang menyadari motivasinya harus tulus dan lurus. Motivasi pelayanan pertama-tama adalah Tuhan sendiri.
Maka ungkapan-ungkapan yang ada pada Injil ataupun juga bacaan pada hari ini hendak menyatakan kepada kita semua supaya kita memiliki motivasi yang baik dalam pelayanan. Sebab kita sudah mendapatkan contoh Tuhan Yesus sendiri datang bukan untuk dilayani, bukan supaya namanya tenar, bukan supaya diluhurkan, dimuliakan, tetapi datang untuk melayani banyak orang. Semoga kita semua dalam tugas dan aktivitas kita pada hari ini sungguh mendasarkan segala sesuatu yang kita lakukan pada motivasi yang baik dan benar untuk kemuliaan Tuhan.